Gurih, enak, lezat. Ini benar-benar super duper enak. Dijamin kalian ketagihan, dijamin mantul ya. Bumbu rempahnya benar-benar meresap sampai ke dalam-dalam. Ini ayam serundeng lengkuas paling lezat sedunia. Yuk, buat yang penasaran cara buatnya seperti apa, simak ya video saya sampai akhir. Assalamualaikum. Hai Sobat My Daily Channel semua, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Kali ini saya mau bikin ayam serundeng lengkuas yang super duper enak, dijamin mantul dan bikin ketagihan. Yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama kita cuci bersih ayam 1 kilo, kemudian kita siapkan bumbunya ya. Pertama-tama untuk bumbunya saya bakar dulu kunyitnya ya sampai hitam kecoklatan, lalu kita siapkan cobek dan siapkan bumbu-bumbu yang lainnya. Ada ketumbar, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe. Semua bumbu kunyit, jahe dan lengkuasnya kita parut ya. Setelah kita parut baru kita ulek ketumbar, bawang merah, bawang putih dan kemirinya ya teman-teman sampai halus. Kenapa saya parut? Biar bumbunya bertekstur ya teman-teman. Ada parut-parutannya seperti itu. Kan ini bikinnya ayam serundeng bumbu lengkuas ya teman-teman. Kita ulek semua bumbu ini sampai halus ya, bener-bener halus. Dan kita ulek-ulek juga bumbu yang telah kita parut ya, supaya aroma dari rempahnya keluar ya teman-teman, meskipun sudah diparut. Nah langsung aja yuk kita bikin langkah-langkahnya. Pertama-tama kita masukkan ayam yang telah kita cuci bersih ya ke dalam wajan untuk diungkep ya teman-teman. Saya sarankan kalian ungkep ayamnya nggak usah pakai air ya teman-teman, karena ayam ini mengeluarkan air sendirinya ya teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti saya tuh lihat. Kita pertama-tama didihkan dulu ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman, biar airnya keluar. Kita didihkan ayam ini kurang lebih 10 menit ya, sampai air di dalam ayamnya keluar semua ya teman-teman. Nah setelah seperti ini kita buang sedikit airnya, lalu sisakan sedikit ya, tambahkan daun salam dan daun serai, lalu masukkan bumbu yang telah kita ulek sampai halus tadi ya teman-teman. Ini tips dan trik ya, supaya bumbu rempahnya terjaga kualitas rasa rempahnya. Kita harus ungkepnya di dalam air yang sedikit ya teman-teman. Saya sarankan seperti ini ya teman-teman, biar gak banyak kebuang ya sari rempahnya. Ini dijamin mantul, dijamin meresap sampai ke dalam-dalam daging ya bumbu rempahnya. Kalian harus coba tips dan trik dari saya ya teman-teman. Setelah itu saya mau berikan dan tambahkan bumbu, yaitu saya mau tambahkan penyedap sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian saya tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Kita aduk-aduk semua bumbu ini biar tercampur rata ya teman-teman. Kita aduk-aduk dengan api yang cenderung kecil ya teman-teman, soalnya kalau kita memakai api besar takutnya bumbu rempah ini gosong. Kan soalnya saya tadi tidak menggunakan air ya teman-teman. Ini tips dan trik biar bumbunya juga nggak cepet basi. Kalau kita mau simpen di frozen ya teman-teman, atau disimpan di dalam kulkas, harus seperti ini ya, bumbunya harus dipanaskan terlebih dahulu. Saya sarankan dengan air yang sedikit ya teman-teman. Nah ini dengan api kecil kita aduk-aduk bumbu yang telah kita haluskan tadi biar meresap ke dalam daging-dagingnya ya teman-teman, dan biar bumbunya tidak cepat basi ya teman-teman. Nah setelah 10 menit kemudian ini udah matang ya teman-teman ayamnya, dan bumbunya juga udah meresap sampai ke dalam-dalam daging. Kita matikan kompor dan kita simpan di dalam piring. Kita marinasikan kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit kemudian baru ayam ungkep bumbu serundeng ini kita goreng deh di dalam minyak yang panas ya. Saya menggunakan wajan anti lengket ya. Kita goreng
semua ayamnya dan beserta bumbu-bumbunya dengan api yang kecil lagi ya teman-teman. Kenapa dengan api yang kecil? Biar bumbunya dan ayamnya matang sempurna tanpa gosong ya teman-teman. Ini tips dan trik biar kalian goreng ayam serundeng bumbu lengkuas ini tidak gosong ya teman-teman bumbunya, terutama serundeng lengkuasnya. Kalau misalnya kalian pengen cepet-cepet matang, saya sarankan dengan api besar, ayam dan bumbunya kalian pisahkan dulu ya. Tapi kan kalau udah di frozen ribet ya teman-teman, memisahkan bumbu dan ayamnya. Lebih baik caranya seperti saya ya, digorengnya dengan api yang kecil. Kalau kalian mau cepet-cepet matang dan api besar, harus dipisahkan ya antara bumbu dan ayamnya. Dijamin kalian gak akan gosong ya teman-teman kalau kalian menggoreng ayam dengan api besar. Tapi kalau misalnya kalian mau goreng sama bumbunya seperti saya seperti ini, harus dengan api cenderung kecil ya. Nah, setelah ini kita goreng dan balik-balikan ayam yang sudah agak kecoklatan ya. Harus api kecil ya, ingat ya teman-teman, biar gak gosong kalau kalian menggorengnya bersama bumbunya seperti ini. Dijamin matang sempurna, dijamin semuanya matang ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau kalian menggoreng ayam serundeng, mau ayam serundeng kelapa, ayam serundeng bumbu lengkuas. Kalau kalian ingin menggoreng bersama bumbunya, kalian harus menggunakan api kecil ya. Ini rahasia ya teman-teman. Kita memang menggoreng dengan api kecil agak lama ya teman-teman. Tapi supaya nggak gosong dan matang sempurna bumbu dan ayamnya, kita harus rela berkorban ya teman-teman. Daripada kita pisahkan bumbu dengan ayamnya, nanti kita tangannya agak kotor, udah gitu takutnya bumbunya jadi basi ya, agak basi teman-teman. Soalnya kita pegang dengan tangan, meskipun menggunakan sarung tangan ya agak ribet ya teman-teman. Tapi yang pengen simple dan praktis seperti saya ya, saran saya ya menggunakan api kecil menggorengnya. Dijamin deh matang sempurna ya teman-teman. Tapi kalau kalian gak menggunakan wajan anti lengket, kalian harus menggorengnya dalam minyak yang agak banyak ya teman-teman. Berhubung saya menggunakan wajan anti lengket, jadi minyak goreng sedikit juga bisa matang sempurna ya semuanya ya teman-teman. Nah, ini udah agak kecoklatan ya teman-teman. Saya menggoreng ayam ini kurang lebih 15 menit ya dengan api kecil. Harus sabar ya teman-teman. Kalau pengen cepet matang ya dengan api besar, tapi syaratnya kalian pisahkan dulu bumbunya. Tapi kalau kalian ingin matang sempurna dan nggak mau ribet seperti saya, harus dengan api kecil dan konsekuensinya lama menggorengnya ya teman-teman. Nah, sepertinya ini udah matang ya teman-teman. Kita matikan kompor, kita angkat dan tiriskan ya teman-teman. Kita tiriskan kurang lebih 15-20 menit. Setelah 15 menit kemudian kita angkat dan sajikan. Bener-bener mantul ayam goreng serundeng lengkuas ini. Bumbu rempahnya meresap sampai ke dalam-dalam. Tara, ayam goreng serundeng lengkuas siap disajikan untuk menu sahur atau menu buka puasa kalian. Dijamin mantul bikin ketagihan karena bumbunya meresap sampai ke dalam-dalam daging dan tulangnya. Sekian ya video dari saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mau masak apa hari ini buat sahur? Masak aja ayam goreng serundeng lengkuas, dijamin sahur kalian bertambah nikmat. Sampai jumpa lagi di menu berikutnya. Makasih ya yang udah nonton, makasih yang udah like, komen, dan subscribe. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, saya tunggu ya like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum, bye-bye.